Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan sebelum kita tidur di dalam Matius pasal 2 ayat 11 sampai 14. Kita membaca ayat 11 saja. Begini firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tema renungan kita pada malam hari ini, Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks ini dan konteks, kelahiran Kristus menghadirkan dua momen yang luar biasa. Satu momen sukacita, satu momen duka cita. Momen yang menyedihkan. Momen sukacita itu dialami oleh orang-orang Majus dan juga para gembala dan yang menginginkan dan yang tahu tentang keberadaan Kristus yang lahir pada waktu itu. Dan setelah momen sukacita itu, maka muncullah momen yang paling mengerikan, di mana Raja Herodes pada waktu itu tidak menerima kelahiran Kristus karena disebut bahwa dia akan menjadi raja orang Yahudi selama-lamanya. Maka merasa iri, merasa tersaing, sehingga berniat membunuh Yesus. Tapi ketika dia tidak menemukan keberadaan Kristus, maka dia membantai anak-anak pada zaman itu yang sebaya dengan kelahiran Kristus. Inilah yang saya bilang, ada dua momen. Ada momen sukacita, ada momen yang menyedihkan. Ada suka, ada duka dalam kelahiran Kristus. Apa kaitannya dengan Tuhan pasti menolong? Kalau kita memperhatikan teks ini secara menyeluruh, ketika orang Majus datang kepada Maria atau Yusuf mau melihat anak itu, Bapak Ibu, mereka datang untuk menyembah. Bukan hanya menyembah kata firman Tuhan, tapi mereka memberikan persembahan. Nah, ini yang kita bahas. Mereka memberikan persembahan. Alkitab menulis ada emas, kemenyan, dan mur. Rupanya tanpa ditulis di sini apa kegunaan daripada persembahan itu. Inilah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjaga, memelihara kehidupan Yusuf bersama Maria dan Yesus. Ketika terjadi ancaman dari Herodes. Ayat 13 dulu berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini yang saya bilang, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti pelihara. Sebelum Yusuf dan Maria pergi lari ke Mesir, dan kita tahu pada waktu itu Mesir itu kota metropolitan atau kota yang menjadi pusat perekonomian dan menjadi pusat di mana orang-orang berkumpul dari berbagai bangsa untuk melakukan transaksi. Kalau di Indonesia mungkin sama seperti Jakarta. Tentu kalau Yusuf dan Maria disuruh Tuhan untuk pergi ke Mesir tanpa ada persiapan, tanpa ada apa yang dibawa, apa yang dimakan di sana, saya rasa mereka akan menjadi orang-orang terlantar. Karena tidak mudah hidup di kota metropolitan atau di kota yang cukup berkembang saat itu.
Sebelum pindah, Tuhan mempersiapkan berkatnya untuk dibawa, untuk dinikmati sebagai persiapan Yusuf dan keluarganya untuk hidup di Mesir. Apa itu? Tuhan menyuruh orang-orang Majus. Tuhan mengirim orang-orang Majus untuk membawa persembahan, untuk membawa berkat supaya hidup Yusuf dan keluarganya terpelihara ketika Tuhan menyuruh mereka tinggal di Mesir nanti. Itu pertolongan pertama. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan menyediakan kebutuhan apa yang diperlukan sebelum dia menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir. Dan itulah persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus. Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Kita tidak pernah berpikir kok orang Majus itu datang untuk menyembah tapi membawa persembahan. Rupanya persembahan itu dipergunakan nanti, diperuntukkan untuk kebutuhan, untuk keperluan Yusuf dan keluarganya ketika disuruh Tuhan untuk lari di Mesir. Pertolongan pertama. Pertolongan yang kedua, Tuhan menjaga, memelihara nyawa, memelihara jiwa dari ancaman orang yang berniat jahat. Kalau kita melihat konteks ini, Herodes itu kan raja. Dia punya power, dia punya kuasa, dia punya intelijen, punya tentara. Sama seperti presiden. Tentu dimanapun orang sembunyi, pasti didapat, pasti dicarinya. Karena dia punya tentara. Tapi perhatikan, sekuat apapun Herodes pada waktu itu, sehebat apapun, dia memiliki kuasa karena dia raja, tetapi dia tidak bisa mengalahkan namanya kuasa Tuhan. Tuhan datang melalui malaikatnya kepada Yusuf pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk menghindari, untuk mengkelabui Herodes, supaya Herodes tidak bisa membunuh Yesus. Artinya Tuhan jaga, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan bukan hanya menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi makanan, minuman untuk tubuh ini, untuk jasmani ini. Tuhan juga akan jaga, lindungi nyawa kita dari ancaman-ancaman si jahat yang mencoba berencana membunuh kita. Itu adalah momen Natal. Itu saya bilang Tuhan pasti menolong. Ketika Tuhan berencana, pasti Tuhan buka jalan. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, pasti Tuhan juga akan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Ini luar biasa pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang dikehendakinya. Bapak Ibu, inilah yang saya maksud Tuhan pasti menolong. Kita melihat sepanjang tahun 2021, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak. Kadang-kadang Tuhan memakai orang yang tidak kita kenal. Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, dan itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Orang-orang Majus itu adalah bukan kelompok daripada orang-orang Yahudi. Karena kalau kita membaca teks ini, mereka adalah dari timur. Tapi kenapa Tuhan pakai, Tuhan kirim untuk memberkati keluarga Yusuf? Itulah pekerjaan tangan Tuhan. Benar kata firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah muncul, itulah yang Tuhan sediakan. Itulah yang Tuhan buat supaya kita memahami bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu pasti menolong, Tuhan itu peduli. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun baru, tahun 2022. Harus kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga. Kalau kita punya iman seperti begini, percayalah tangan Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu itu akan
Ibu terima dan ibu alami. Kenapa? Karena Bapak Ibu memperkatakan kata-kata yang penuh dengan kuasa dan iman. Tema kita tadi, Tuhan pasti menolong, dan saya percaya Bapak Ibu dan saya pasti Tuhan menolong. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.